Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Dede Ramadan dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 24 Januari 2023. Guna meningkatkan minat peserta vaksinasi untuk lansia, DPR RI menilai pemerintah perlu fokus menggencarkan sosialisasi serta membuat metode khusus dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan belum lama ini, Komisi 9 DPR RI meminta agar vaksinasi untuk lansia lebih digencarkan dan disertai sosialisasi yang masif guna membangkitkan motivasi para lansia untuk divaksin. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto meminta Kementerian Kesehatan untuk fokus pada vaksinasi untuk lansia. Menurutnya harus ada metode khusus dalam melindungi para lansia sebagai upaya dasar dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi mohon ini diperhatikan serius agar kelompok high risk, terutama lansia ini harus ada upaya khusus. Bahkan kalau kita lihat di negara lain itu kan sampai dipaksa, diambil, dilakukan vaksinasi dimanapun berada, itu kan sebetulnya bagian dari upaya melindungi diri para lansia ini. Nah, negara kita kan tidak seperti itu, maka harus ada terobosan baru ini Pak Menteri terkait dengan vaksinasi. Selain itu, Edi juga menyoroti agar masalah pelayanan kesehatan yang berbasis pada kesehatan publik tidak hanya berfokus pada penanganan stunting saja, namun juga harus memiliki konsep secara makro dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer meskipun sistem kesehatan belum maksimal. Dengan target bagaimana memandirikan keluarga dalam persoalan tadi, TBC, HIV, AIDS, malaria, dengue, polio, campak, hepatitis, rabies, stunting. Ini semua di public health, Pak. Karena semua akan berujung ke public health. Tapi SDM kesehatan kita dan sistem kesehatan kita belum banyak berorientasi pada public health, meskipun Pak Menteri sudah mengagendakan penguatan pada sistem pelayanan kesehatan primer. Meski pandemi telah terkendali, ia menekankan agar perlindungan terhadap lansia tidak diabaikan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, guna mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. DPR RI meminta pemerintah memberikan dukungan lebih terhadap anggaran program Indonesia Pintar atau PIP. Selama ini PIP dinilai telah membantu masyarakat utamanya dalam dunia pendidikan. Melihat tingginya angka putus sekolah di Indonesia, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah terus memperkuat program Indonesia Pintar atau PIP sebagai komitmen menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pariera memaparkan, 30% masyarakat Indonesia masih belum menjalankan wajib belajar 12 tahun karena kondisi kemiskinan. Untuk itu ia meminta pemerintah untuk memberikan dukungan lebih, khususnya terkait dukungan anggaran untuk program Indonesia Pintar agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Jadi ini jumlah yang cukup besar gitu. Nah, sehingga wajib belajar 12 tahun ini harus menjadi komitmen bersama gitu dari bangsa ini untuk mengejar bonus demografi di 2030. Dan ini harus perlu ada dukungan dana terutama PIP. Dana PIP terutama untuk tingkat SMA, SMK, nah sehingga mereka bisa memenuhi target wajib belajar 12 tahun. Anggota Komisi 10 lainnya Nuroji mengingatkan Kemendikbudristek agar tidak memotong atau mengalihkan alokasi anggaran program Indonesia Pintar kepada program lainnya. Sudah sangat tepat bantuan negara untuk rakyat yang punya hak pendidikan dan dijamin haknya dengan melalui bantuan sosial atau bantuan beasiswa dari pemerintah. Jadi kalau mau dipotong sektor lain aja mungkin. Dalam rapat tersebut, pendanaan pendidikan menjadi salah satu arah kebijakan Kemendikbudristek di tahun 2023. Ken dan Jamsul, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, guna mengatasi berbagai persoalan perangkat desa, DPR RI meminta pemerintah membuat desain besar penataan daerah. Permasalahan yang sering terjadi adalah terkait pemberhentian perangkat desa. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Paguyuban Pamong Desa Indonesia atau PPDI untuk membahas persoalan perangkat desa, seperti mekanisme pemberhentian, kesejahteraan, dan masa jabatan. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat desain besar penataan daerah tentang pemerintahan desa untuk mengatasi masalah terkait persoalan perangkat desa, terutama tentang persoalan pemberhentian perangkat desa. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, perangkat desa merupakan jabatan administratur pemerintahan yang direkrut secara kredibel sehingga tidak bisa diberhentikan secara sewenang-wenang. Untuk itu diperlukan desain besar penataan daerah dalam mengatasi persoalan perangkat desa. Dukungan ini tidak hanya sebatas tentang masa jabatan dan perbaikan kesejahteraan saja, tetapi lebih kepada tugas pokok fungsi perangkat desa sebagai administratur pemerintahan desa. Kalau kemudian diotak-atik, kemudian diputus di tengah jalan sebelum masa jabatannya berakhir, apalagi ada kepala desa yang mengusulkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 itu berakhir bersama-sama dengan jabatan kepala desa. Ini jauh berbeda. Perangkat desa itu bukan jabatan politis. Proses rekrutmennya pun juga melalui seleksi yang secara berjenjang cukup kredibel. Maka tidak bisa disamaratakan dengan jabatan politis kepala desa. Gitu. Jadi ini yang perlu kami tegaskan sesegera mungkin. Pemerintah membuat desain besar pemerintahan desa. Ia menambahkan, pemerintah pusat harus melakukan langkah nyata untuk mencegah penghentian perangkat desa yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. KPU dan Komisi 2 DPR RI bersepakat dapil untuk pemilu 2024 tetap sesuai Undang-Undang Pemilu tanpa diotak-atik sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, keputusan itu dianggap sebagai intervensi DPR RI terhadap KPU. Seperti apa informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Komisi 2 DPR RI menyebutkan KPU dapat menolak usulan DPR RI perihal daerah pemilihan dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi sebab rapat konsultasi KPU dengan DPR RI bersifat tidak mengikat. Lebih lanjut, Komisi 2 DPR RI menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi soal daerah pemilihan keluar setelah tahapan pemilu berjalan, yang artinya penataan dapil akan merepotkan terutama bagi parpol. Meski demikian, Komisi 2 DPR RI mengklaim usulan DPR RI terkait dapil pada pemilu 2024 tetap sesuai Undang-Undang Pemilu dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal daerah pemilihan apabila KPU setuju dengan usulan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Satu tahun menuju pesta demokrasi, pemilu serentak 2024, berbagai dinamika politik mulai mengemuka. Yang terbaru mengenai isu penataan ulang daerah pemilihan, calon anggota legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persoalan penataan ulang dapil ini berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tanggal 20 Desember 2022. Dalam putusan itu, Komisi Pemilihan Umum mendapat wewenang untuk menata alokasi kursi dan dapil DPR dan DPRD Provinsi. Pada 3 pemilu sebelumnya, penataan dapil diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara KPU hanya berwenang mengatur dapil untuk DPRD tingkat kota dan kabupaten. Namun, cara penataan dapil itu dinilai kurang berimbang, sebab DPR merupakan peserta pemilu itu sendiri. Isu penataan ulang dapil turut dibahas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama KPU pada 11 Januari 2023. Di akhir rapat, KPU dan Komisi 2 sepakat menggunakan format lama dalam alokasi kursi dan desain pemilihan daerah. Tudingan kepada DPR pun bermunculan karena dianggap melakukan intervensi atas perubahan sikap KPU. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ihsan Yunus, menepis tudingan atas intervensi Komisi 2 kepada KPU. Ia mengatakan kesimpulan rapat mengenai penataan dapil adalah dinamika politik yang normal terjadi. Terlebih, menata ulang dapil adalah pekerjaan yang cukup menguras waktu dan biaya, sehingga tidak efisien apabila dilakukan dalam jarak waktu 1 tahun menjelang pemilu. Kembali lagi melihat putusan MK, sebetulnya kan putusan itu MK itu memberikan kewenangan, ya. Jadi tidak mengharuskan KPU untuk kemudian menata ulang dapil. Nah, kemarin kita bahas masalah ini dan kita menemukan bahwa yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih banyak manfaatnya dan lebih sedikit mudorotnya gitu ya. Karena kalau misalnya dapil DPR ini kemudian pertama kalau mau ditata ulang semua, itu pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Perdebatan yang sengit, kemudian ada perselisihan, pasti tarik-menarik lah. Kami prediksi mungkin bisa 6 bulan, bisa 8 bulan. Ya, karena ketika dibuka keran ini banyak kepentingan masuk. Bergulirnya isu tata ulang dapil ini merupakan buntut dari inisiasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang mengajukan uji materi terkait regulasi pemilu. Alasannya karena ada provinsi di mana satu anggota DPR mewakili penduduk yang sangat banyak, sementara di wilayah lain anggota DPR mewakili penduduk dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Menyikapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Difriyadi mengatakan, setiap kendala dalam tahapan pemilu harus dikawal agar berjalan sesuai mekanisme. Penetapan dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara dapil untuk daerah otonomi baru Papua akan mengikuti Perpu Nomor 1 tentang pemilu. Saya kira itu sudah pemerintah sudah dan KPU sudah menyiapkan semua tentang penataan dapil khususnya daerah-daerah baru, daerah otonomi baru. Dan itu bagian daripada Perpu tentang pemilu kemarin. Saya kira clear untuk penataan dapil wilayah daerah otonomi baru karena memang itu kebutuhan kita. Saya kira kendala pasti ada, tapi persoalannya memang kemauan para penyelenggara pemilu, khususnya KPU, Bawaslu dan pemerintah dan kita Komisi 2 itu akan backup terus agar mekanisme pemilunya berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disusun bersama.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, penataan dapil harus melalui komunikasi antara KPU dan partai. Menurutnya, menata dapil memang perlu didiskusikan menyusul jumlah penduduk serta kabupaten kota yang terus bertambah. Kemudian untuk DPRD 2 itu masih akan dibicarakan dan diatur lagi karena menurut teman-teman KPU itu adalah hal yang perlu ditata. Karena sekarang ini dengan jumlah penduduk yang bertambah lalu kemudian provinsi atau kabupaten kota yang bertambah itu menyebabkan kebutuhan perubahan-perubahan dapil. Nah ini sesuai dengan keputusan MK, yaitu kita akan serahkan kepada KPU tapi kemudian akan juga dibahas bersama-sama. Jadi kan itu nggak mutlak semua itu kemudian nggak dirubah kan gitu. Seiring dengan bertambahnya provinsi di Papua, jumlah daerah pemilihan di Indonesia kini bertambah dari 80 menjadi 84, di mana Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan dapil terbanyak, berjumlah masing-masing 11 dapil. Kursi di DPR untuk periode 2024-2029 pun bertambah dari 575 menjadi 580. Oleh karena itu, dinamika politik utak-atik dapil perlu pertimbangan matang, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan syarat kepentingan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Masih adanya impor beras kembali menjadi sorotan publik. Publik mempertanyakan mengenai akurasi data pemerintah khususnya terkait stok beras. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Sejak akhir tahun 2022 kemarin, pemerintah membuka keran impor beras dengan target 500.000 ton guna mencukupi stok beras hingga panen raya tiba. Namun hingga Januari 2023 baru 120.000 ton beras yang telah diimpor. Anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar mempertanyakan data stok beras yang hingga saat ini masih multitafsir.
Mindo Sianipar juga menyoroti efektivitas food estate yang telah dibangun. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari depan ruang sidang Komisi 4 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang diketahui bahwa akhir tahun kemarin pemerintah telah membuka keran impor beras, yaitu dengan target 500.000 ton. Dan pemirsa, pada awal tahun kali ini atau di tahun 2023 ini, Perum Bulog yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan impor beras baru melaksanakannya, yaitu ada beras yang masuk ke Indonesia sebesar 120.000 ton. Sedangkan di bulan Februari besok itu akan sudah Indonesia ini akan melaksanakan panen raya. Lalu seperti apa tanggapan dari DPR RI melihat terkait dengan kondisi ini? Saat ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Mindo Sianipar dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jatim 8. Baik Bapak Mindo, terkait dengan importasi beras yang dilakukan oleh pemerintah Pak. Besok ini sudah akan menjelang panen raya Pak. Sebenarnya lalu beras-beras yang diimpor itu nantinya akan seperti apa Pak mekanismenya Pak? Oke, ini kita mulai, sebenarnya ini berawal dari data. Data itu sudah disepakati berasal dari satu sumber. Penegasan oleh Presiden juga seperti itu. Semua mengikutinya, tetapi tafsir atas data itu beda-beda. Tafsir atas data itu beda-beda. Nah, jadi pihak-pihak kan, misalnya contoh, pihak dari Bulog itu kan harus memastikan cadangan beras pemerintah harus ada pada dia. Kalau terjadi sesuatu bencana dan sebagainya harus setiap saat bisa masuk, kan begitu ya. Nah, di tempatnya dia katanya tidak ada beras sesuai menurut rencana sejumlah tertentu per tahun. Dia tidak punya. Karena itu mereka berapat yang terkait dengan perberasan ini sehingga mengimpor. Oke, dari segi petani, dari segi Kementerian Pertanian, ini Februari ini kan sudah panen besar-besaran ini. Ya. Nah, jangan sampai karena ada berita impor baru masuk 120 ini menjatuhkan harga petani. Harus ada komitmen juga dari Bulog. Sekali lagi, harus ada komitmen juga dari Bulog untuk memastikan gabah petani itu dibeli. Ya, jangan sampai korban petani. Itu bukan salahnya petani, seperti itu. Itu salahnya koordinasi di antara mereka. Ya, jangan korban dan petani. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Baik Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog. Memastikan tidak ada yang bocor ke pasar beras yang didatangkan dari luar itu. Ya, saya ini kalau ketemu petani, dalam jaringan petani, saya punya yel-yel. Saya katakan, mari sejahterakan petani. Dan mereka wajib menjawab Indonesia. Karena kita ini untuk mensejahterakan petani Indonesia. Ya. Jadi pembangunan meningkatkan ketahanan pangan, berdaulat di bidang pangan harus tetap berbasis kesejahteraan petani. Ya. Pak, terkait dengan tadi kan untuk tahap pertama dari importasi beras tersebut sebenarnya kan untuk tahap pertama itu ditargetkan 200.000 ton. Nah, kemudian di tahap kedua itu baru 300.000 ton. Nah, saat ini baru 120.000 ton. Berarti otomatis di situ ada keterlambatan dari Bulog ini untuk memasukkan beras ke Indonesia ini karena infonya bahwa ada kendala cuaca, Pak, seperti itu. Nah, ini tapi sudah menjelang panen raya, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak, sebenarnya kondisinya, Pak? Di akhirnya yang harus kita lihat, ada keterlambatan dan tidak ada keterlambatan urusan dia. Urusan kita adalah tidak boleh harga gabah turun karena di pasar dipermainkan masuknya impor beras. Gitu ya. Jadi petani yang mau kita sejahterakan itu petani Indonesia. Pak Mindo, sedikit lagi Pak. Tadi Bapak juga berbicara terkait dengan adanya Badan Pangan Nasional. Nah,
gimana kedepannya ini Badan Pangan Nasional ini berperan untuk bisa mencukupi atau mendorong pihak-pihak terkait untuk bisa mencukupi stok beras yang ada di dalam negeri sehingga di tahun ini diharapkan tidak ada impor sama sekali untuk beras, Pak. Ya, sebenarnya di dalam hal beras ini, pangan ini, itu tanggung jawab utamanya ada di Badan Pangan Nasional. Neraca pangan bisa ekspor atau impor, bila mana dilakukan ekspor, bila mana dilakukan impor, itu keluar kebijakannya dari Badan Pangan Nasional. Walaupun harus bekerja sama dengan menteri-menteri yang lain, wabil khusus Kementerian Pertanian yang bertugas untuk meningkatkan produksi nasional. Closing statement Pak, dari Komisi 4 DPR RI sendiri, ke depan akan mengawalnya seperti apa supaya produksi beras dalam negeri bisa tercapai. Kalau tidak salah tadi Kementerian Pertanian sudah akan menargetkan 54,5 juta ton untuk tahun ini Pak, dalam program kerja tahun 2023. Nah seperti apa mengawalnya Pak? Iya, targetnya kan 54,5. Tahun lalu-lalu juga begitu itu. Ya, udah berkurang subsidi masih begitu juga. Wah hebat kalau begitu ya, kita harus kawal itu. Bagaimana caranya dia? Saya tidak mau suzon dulu ya, bahwa juga terjadi pengurangan lahan berubah fungsi, tetapi juga ada percetakan sawah baru, tapi jumlahnya itu jauh lebih besar. Pengurangan lahan menjadi tidak untuk tanaman, jadi gudang, menjadi perumahan, pabrik, itu tuntutan keadaan begitu, dengan jumlah perluasan sawah, membuka sawah baru. Ya, tetapi biarlah Kementerian Pertanian yang mengerjakan itu dan kami Komisi 4 akan melakukan pengawasan. Sebagai contoh, tanggal 25, 27 ini sebahagian dari kami akan meninjau khusus lapangan food estate. Ya, kita mau lihat sungguh-sungguh kayak apa sih food estate itu. Ceritanya di komisi ini kan berhasil, tapi cerita di lapangan tidak. Nah, kita mau lihat gimana yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mindo atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Mindo Sianipar, di mana tadi Bapak Mindo menyampaikan bahwa Komisi 4 DPR RI berkomitmen akan melakukan pengawasan terkait dengan produksi beras yang ada di Indonesia saat ini, dan diharapkan di tahun 2023 ini Indonesia sudah lepas dari impor beras. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky dan Teguh Biantoro melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen Media Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai DPR RI minta Menlu RI panggil Dubes Swedia di Jakarta buntut pembakaran Al-Quran. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mengecam keras pemimpin partai sayap kanan Denmark Stramkurs, Rasmus Paludan yang melakukan pembakaran Al-Quran di Stockholm, Swedia. Aksi pembakaran kitab suci umat Islam itu mendapat perlindungan dari otoritas kepolisian Swedia di dekat gedung Kedutaan Besar Turki. Sebagaimana laporan Anadolu pada Minggu 22 Januari 2023. Atas tindakan itu, Abdul Haris mendesak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes ke pemerintah Swedia. Selain itu, Menlu RI ini juga didesak untuk segera memanggil Duta Besar Swedia di Jakarta atas tindakan tersebut. Dalam keterangan persnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI itu menegaskan seharusnya tindakan tersebut tidak diizinkan dikarenakan hal itu jelas merupakan suatu penghinaan terhadap nilai-nilai sakral yang tidak dapat dibela dengan dasar hak-hak demokrasi. Abdul Haris juga meminta agar umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah RI untuk bersikap tegas dan tidak menolerir segala upaya provokasi dan kebencian terhadap Islam di dalam sikap politik luar negeri Indonesia. Tak berselang lama, Kemlu RI memberikan tanggapan atas pembakaran Al-Quran di Stockholm, Swedia oleh politikus sayap kanan di negara itu pada akhir pekan lalu. Kemlu menegaskan Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia itu. Kemlu mengungkapkan aksi penistaan kitab suci tersebut telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu gelar eksekutif briefing DPR RI siap sukseskan presidensi dan sidang AIPA ke-44. Indonesia secara resmi telah menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun 2023 dari Kamboja. Di sisi lain, DPR RI menjabat presidensi atau Ketua Forum Parlemen ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA di tahun 2023. Dengan demikian, DPR RI berkomitmen untuk tidak hanya menyukseskan pergelaran KTT ASEAN, namun juga sidang AIPA ke-44 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus 2023 mendatang. Sejalan dengan persiapan keketuaan DPR RI jelang sidang AIPA ke-44 tersebut, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengadakan eksekutif briefing bertajuk Arti Strategis Keketuaan ASEAN bagi Indonesia. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam sambutannya menyatakan keketuaan Indonesia di AIPA bisa membantu mengatasi berbagai persoalan baik di kawasan maupun di tingkat global. Ini satu momen sangat penting karena begitu banyak tantangan global maupun regional. Melalui AIPA, Indonesia dapat memberikan jalan keluar untuk menjawab berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Termasuk juga yang terjadi di Myanmar. Beberapa waktu lalu, Indonesia juga telah menyampaikan draft resolusi yang telah disepakati sidang AIPA di Kamboja. Oleh karena itu, Fadli mengungkapkan keberhasilan Indonesia sebagai presidensi AIPA sangat bergantung dalam kesamaan pemahaman yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan yang ada. Terkait hal itu, Fadli mengajak para peserta eksekutif briefing untuk menyamakan frekuensi, informasi, dan knowledge menuju sidang umum AIPA ke-44 yang akan diselenggarakan oleh DPR RI. Fadli berharap melalui persiapan yang matang dan diskusi mendalam akan menjadikan forum eksekutif briefing untuk mencari solusi terbaik bagi persoalan yang sedang terjadi saat ini. Sebagai negara demokrasi yang terbesar di kawasan ASEAN dan nomor 3 di dunia, Indonesia harus menyiapkan kegiatan ini dengan benar-benar, bukan hanya hal-hal yang sifatnya informatif, tapi menjadikan forum ini untuk mencari solusi yang terbaik bagi persoalan-persoalan yang dihadapi ASEAN. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI minta Menlu RI panggil Dubes Swedia di Jakarta buntut pembakaran Al-Quran, serta gelar eksekutif briefing, serta DPR RI siap sukseskan presidensi dan sidang AIPA ke-44. Kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.